Annyeong, balik lagi sama Next. and Feve. Setahun yang lalu kita nikah bulan Januari tahun 2023. Ini udah setahun dan waktu itu kita nikahnya di Bali. Nah, jadi ini kita pengen ngasih beberapa tips ya, Iya. bukan tips ya. Jadi kayak things yang harus kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk menikah di Bali. Betul, 5 hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk menikah di Bali. Karena memang setelah perjalanan kita research sampai kita melakukan pernikahan di Bali itu banyak hal yang ternyata kayaknya lebih baik kalau kita lebih tahu lebih cepat gitu. Iya, betul itu. Jadi kalau kita tahu lebih cepat tuh kayaknya itu bisa jadi bahan pertimbangan yang cukup ini ya, Cukup signifikan. krusial gitu. Apa sih bahasanya? Karena no one talks about it, nggak ada yang bilang itu ke kita. Iya, Jadi betul. kita kayak no reference. Jadi semoga video ini bisa jadi reference buat kalian. Yep. Langsung aja. Yang pertama apa, Beb? Buka centengannya. Kita buka cantikannya. Ya, yang pertama adalah cuaca. Cuaca. Jadi satu hal yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya kalian nikah di Bali itu adalah cuacanya. Betul. Jadi biasanya kalau orang nikah di Bali biasanya pilihnya outdoor kan? Iya nggak Yes, sih? betul. Bener nggak, Beb? Jarang banget yang indoor ya. Ya, jarang banget yang pilih indoor. Jadi kebanyakan pilih outdoor kalau nikah di Bali. Biasanya 2 kali, antara di kotanya indoor dulu, terus ke Bali dia ngadain outdoor, atau memang dari awal di Bali tuh outdoor. Ya, nah, kalau misalnya kalian pilih nikah di outdoor itu cuaca ini jadi sangat menentukan banget. Iya. Jadi kalian usahakan pilih tanggal pernikahan itu yang jangan yang di cuaca musim hujan itu kayak Desember, Januari, Februari. Di case kita Januari, itu Di agak case deg-degan. kita Januari sih, tapi deg-degan banget. Lebih baik kalian pilihnya tuh di bulan-bulan yang memang lagi di bulan-bulan lagi kemarau. Jadi lagi nggak turun hujan panjang. Jadi kalian lebih aman. Terus paling bagus lagi tuh bulan-bulan pas lagi anginnya lagi dingin, lagi sejuk gitu. Waktu itu kita bulan Juli buat research ke Bali dan ternyata dingin banget. Ternyata itu di bulan Juli itu dapat angin dari Australia. Iya, di Australia lagi musim dingin, jadi dapat anginnya tuh Kerasa. dingin gitu. Iya. Jadi cuacanya tuh nggak hujan tapi dingin. Betul. Nah itu bulan-bulan bagus tuh Juli Agustus gitu kalau nggak salah. Iya. Kenapa harus pikirin cuaca? Karena kalau misalnya kayak kita tuh, case-nya kita kan nikahnya di bulan Januari. Nah, karena kita tuh kemungkinan besar akan terjadi hujan, kita harus pakai tenda. Iya, jadi kita mesti siapin tenda lagi yang costly besar itu bener-bener menguras budget banget itu. Itu cost-nya lumayan itu. Sekitar Wih, kita cek ya. Ini gua spill dulu deh. Iya. Biar jadi patokan kalian. Kalau di case kita kemarin, Iya. karena luas venue kita tuh sekitar 540 meter Iya. square. 540 meter persegi. Itu harga untuk tendanya aja ya. Maklum ya guys, faktor Oh, iya. U. Jadi untuk tenda aja itu sekitar 135 juta. Lumayan. Tendanya doang. Lumayan ya. Jadi kalian mesti pikirin budget itu cuma karena cuaca di musim hujan. Jadi apa ya? Dilema sih. Dilema. Kalau Waktu itu nggak kita dikasih pilihan mau pakai apa enggak gitu. Cuma kalau lagi wedding tiba-tiba hujan kan nggak lucu banget Iya, ya. karena case juga ada beberapa yang pernah nikah di Bali outdoor, hujan, malah jadinya chaos banget. Wah, berantakan. Dan Itu berantakan. kondisinya di venue kita itu nggak ada plan B ya, jauh Nah, gitu. iya betul. Jadi gini, kalau misalnya hujan, biasa orang plan B-nya itu adalah pindah ke dalam indoor. Nah, tapi indoornya biasa deket sama venue-nya. Outdoornya, Nah, punya kita di lokasi kita merit itu, jauh. lokasi indoornya tuh jauh banget. Nah, itu pasti pindahinnya repot banget. Pindahin tamunya juga repot. Jadi Makanya kita mau nggak mau pakai pasang. Iya, pasang buat jaga. walaupun di hari H ternyata nggak ada Iya, sama sekali. dan langitnya di hari H bagus banget. Bagus ya. banget, cerah banget. Good banget deh. Lanjut, yang kedua, konsep acara. Konsep acara. Jadi gini, kalau misalnya orang nikah di Bali itu biasanya kan pilih outdoor. Betul. Terus kalian coba pikirin nih,
konsep acaranya kalian kayak gimana? Kalau misalnya kalian mau misalnya nikahnya indoor, ya kalian mendingan Di kota asal aja. ya di kota asal aja. Karena sayang banget nggak dapet view-nya itu. Iya, orang nikah di Bali tuh biasanya yang dicari tuh view-nya, pemandangannya, lokasinya. Biasanya selalu outdoor pilihnya. Yes. Kita harus mikir-mikir juga kalau kita undang banyak orang. Iya, konsepnya itu harus dipikirin banget gitu. Dan ini loh, kalau misalnya kayak kita, Intimate. ada namanya holy Matrimony. matrimony itu Atau atau akad biasa nikah lah, ya kalau di pemberkatan. Muslim akad nikah, kalau di Kristen tuh pemberkatan kayak gitu. Nah itu kalau kayak kita nih, kita pemberkatannya tuh harus di gereja. Karena kita Katolik. Karena kita Katolik, jadi pemberkatannya tetap harus di gereja. Jadi kayak itu tempat holy matrimony-nya yang bagus banget itu nggak kepake sama Iya. kita. Karena biasanya dari hotel itu sudah menyediakan tempat untuk holy matrimony sama tempat untuk resepsinya. Betul. Jadi sayang banget kalau misalnya dari awal kita udah konsep kita pengen holy matrimony ternyata nggak bisa di hotelnya, kan sayang banget ya. Sayang banget, apalagi yang biasanya tuh yang paling bagus tuh bagian holy Matrimony di matrimony-nya pagi itu. hari gitu kan. Iya, kalian akad nikah di situ atau misalnya pemberkatan buat yang Protestan, pemberkatan di situ. Wah, itu tuh bagus banget gitu. Nah, makanya kalian boleh pikirin deh kalau misalnya konsepnya kalian akadnya atau pemberkatannya bisa di venue itu jauh lebih banget. bagus. Itu Untuk cocok nikah di banget Bali buat cocok nikah di Bali, banget. cocok banget sih. Kalau kalian mau nikah di Bali juga kalian konsepnya gimana? Pengennya yang rame apa enggak nih? Kalau misalnya kalian pengen ngundangnya rame banget, Mending di tempat asal. mending di kota Di asal. ballroom ya. Iya, di ballroom, pengen ngundangnya rame banget gitu. Itu mending di kos asal. Terus kalau pengen kalian dekornya pengen heboh-heboh banget, itu mendingan di ballroom indoor kayak gitu. Pasti aman. Karena kalau di outdoor kan banyak pertimbangan untuk dekor juga sih. Banyak pertimbangan selain dekornya, Lampunya, uh-uh, lighting. dan itu nanti berpengaruh ke budget Iya, gitu. nanti kita detailin lagi di bagian budgetnya. Iya, kalau misalnya ngundang banyak orang, nah itu kalian mesti terbangin mereka semua ke ya Atau saudara-saudara atau teman ke sana, ya itu balik lagi ke budget lagi sih. Crazy Rich nggak apa-apa lah. Ya kalau kecuali kalian duit yang banyak ya. Semuanya langsung ya include ya tiket. Kalau yang punya banyak duit yang nggak ada masalah budget nggak apa-apa. Iya, nggak usah nonton video ini. Lanjut, kita yang ketiga, venue. Ada beberapa orang yang punya preference pengen nikahnya tuh di tebing, di cliff. Iya. Ada juga yang pengen di tepi pantai Iya. atau bahkan di garden. Iya. Tapi kalau ya itu kalau Itu juga itu semuanya juga tiga-tiga outdoor ya itu ya. Jadi kalau misalnya mau indoor ya udah nggak usah di Bali. Kalau outdoor deh itu bener, kalau misalnya kalian pengen nikah outdoor. Tapi outdoor tuh harus perhatiin banyak hal. Misalnya kayak kalau misalnya lagi musim panas itu outdoor bisa panas banget. Iya. Gitu. Terus jaraknya juga kadang kan yang cliff-cliff gitu jauh dari pusat kota. Betul. Kalau kalian mau nyari yang tebing gitu dengan pemandangan yang horizon gitu kayak Infinity garis pantai yang nggak ada ujungnya gitu, itu biasanya tuh di Uluwatu. tebing tuh bagus tuh, itu di daerah-daerah kayak Uluwatu, Jimbaran, Nusa Dua, Bali Selatan lah itu paling banyak, tapi jaraknya tuh jauh dari kota. Nah itu kalian bisa pikirin itu karena nanti bingung juga sama Penginapan. ya penginapan. Ada venue-venue yang nyiapin penginapannya. Jadi ada venue yang tempatnya itu Hotel. ada hotelnya. Jadi keluarga nginap di situ semua enak. Yang repot itu kalau nggak ada hotelnya Harus venue-nya itu. villa ya. Jadi kalian harus nyari hotel lain yang deket sana atau venue-nya tuh cuma punya villa. Nah ini PR sih. bisa ngaruh ke budget Kalau juga. villa untuk banyak orang masih mending ya. Iya, Ada tapi beberapa venue yang cuma villanya satu kamar 2 orang dan jumlah kamarnya tuh nggak terlalu banyak, jadi keluarga kita tuh harus cari hotel lain. dan cari hotel yang paling deket sama tempatnya itu masih jauh banget itu karena itu masuknya pelosok-pelosok kan. Betul. Nah makanya itu venue itu penting banget. Belum lagi buat si vendor-vendor loading itu tempatnya dia kadang susah gitu. Jadi banyak vendor yang jadinya mikir kalau mau loading ke tempat itu gitu. Lebih PR lah. Dan Lebih PR. case-nya juga kalau misalnya nikahnya di gereja kayak kita, jarak dari gerejanya ke venue-nya itu jauh atau enggak, karena bakal mempengaruhi timeline dan rundown acara. Betul banget. Jadi kalau misalnya kalian nikahnya di venue-nya di sini, gerejanya jangan jauh-jauh tuh. Kalau kayak kita kan mesti pemberkatan di gereja. Kalau yang pemberkatannya atau akadnya di satu tempat ya Enak banget sih. udah enak. Kayak kita itu kita pilihnya kan
senangnya tuh tebing, jadi bukan pantai. Karena di lokasi venue, nah ini satu juga penting. Biasa orang kan pilihnya tuh kalau orang nikah di Bali tuh maunya intimate. Yes. Jadi keluarga inti, Teman-teman deket, jadi nggak rame. Dan kalau misalnya ada beberapa venue itu dia misalnya nggak private, Beb. Jadi kayak iya. tamu-tamu di hotel itu bisa lewat-lewat lalu lalang dengan leluasa, bisa ngelihat acara kita. Nah, kalau kalian nggak masalah sama itu nggak apa-apa. Itu concern ke privacy ya. Iya, kalau kita maunya tuh waktu itu intimate dan private. Jadi bahkan lokasi kita nikah itu jauh banget dari penginapan, tempat parkir dan tempat penginapan. Jadi benar-benar tamu tuh harus parkir dulu terus naik bagi dari hotel. Mesti diantar dulu ke lokasi venue kita. Kita waktu itu pilihnya juga ini ya. Kita pilihnya waktu itu di Ayana Sky di daerah Jimbaran. Aduh, cuacanya hari itu bagus banget tuh. Iya. Bagus banget. Tenggat ya. Iya, bagus banget tuh. Dapat lah semuanya. Dapat semuanya. Kadang kita udah takut banget di Januari udah mau hujan ya, ramalan cuacanya, terus takut venue-nya jauh, tapi tenggat semuanya berjalan dengan mulus. Nah, pemilihan venue itu juga penting karena apa? Ada paket-paketannya, Beb. Iya, biasanya setiap hotel tuh udah menyediakan paket sesuai jumlah tamu. Biasanya makin banyak tamu juga makin lebih murah sih. Tapi paketannya tuh beda-beda. Ada yang misalnya udah dapat sama penginapan, ada yang belum. Ada yang udah sama cateringnya, ada yang belum, ada yang boleh bawa catering dari luar, ada yang nggak boleh. Jadi itu macam-macam. Jadi kalian harus perhatiin detail-detailnya itu sih, karena jangan sampai pas udah deal ternyata ada yang miss dan jadinya kayak DP kalian nggak bisa balik, itu kan jadi nggak enak sih. Betul. Sekarang yang keempat, apa itu? Vendors. Ini krusial karena berhubungan sama banyak orang. Betul. Kalau misalnya kalian nikah di Bali, terus pakai vendor-vendornya, misalnya kalian suka MUA yang asalnya dari Jakarta, atau kalian suka penyanyi dari Jakarta, atau kalian suka fotografer atau videografer yang dari Jakarta atau kota asal kalian. Kalian mesti terbangin itu semua mereka ke Bali gitu. Dan bahkan yang kalau penyanyi itu banyak ininya, timnya kan, riders. Iya, misalnya kalian mau undang artis buat nyanyi atau entertain, terus mau pakai WO misalnya, wedding organizer. Dia juga asalnya dari jadi kalian mesti nerbangin itu semua, orang-orang itu. Jadi mesti siapin akomodasi dan juga transportnya. Itu lumayan. Ya itu cost tambahan ya yang harus dipertimbangkan baik-baik. Iya, kalau misalnya kalian pengen nikah di Bali ya. Jadi kalian pikirin tuh vendor-vendor itu. Tapi kalau enaknya di Bali, banyak vendor yang udah ada di Jakarta, Bali. Iya, gitu. Associated jadi punya kayak rekanan di Jakarta dan juga rekanannya di Bali. Jadi kita bisa kontakkan sama timnya yang di Jakarta, terus mereka yang tektokan sama tim mereka yang di Bali. Iya. Jakarta banget. Bali tuh biasanya vendornya tuh udah ada di dua tempat itu gitu. Enaknya Bali tuh kayak gitu. Karena dia yang paling populer ya. Iya, di antara tempat-tempat lain itu salah satu yang tempat tujuan menikah yang paling banyak gitu di Bali itu. Nah, belum lagi kalau ini merchandise. Iya, merchandise, souvenir. Iya, souvenir. Kalau kita pilihnya dari souvenir. Kalau kita pilihnya dari Jakarta kan gitu harus ongkir buat ke Bali. Terus case kita tuh juga souvenir kita tuh pecah belah. Jadi kan harus mesti ngirim lagi ke Bali, itu repot. Nah, better ambil vendor yang udah di Bali sih kalau untuk hal-hal yang kayak gitu. Betul. Terus MUA kan kalau aku memang dari Jakarta kemarin case-nya, tapi untuk kayak family kita ambilnya dari Bali supaya mempermudah juga dan nggak perlu banyak kirimin orang buat terbang ke Bali sih. Betul. Itu jadi kalian perlu pertimbangkan itu. Yang terakhir yang paling banyak ditunggu-tunggu. Ya ini udah pasti budget. Ini yang paling akar dari semuanya. Kalian mesti siapin anggaran yang kalau menikah di Bali itu kalau kata orang
anggarannya bisa 3 kali lipat dari dari Jakarta. ya di kota asal kalian. Jadi di Jakarta misalnya 500 juta, ya nikah di Bali bisa jadi 1,5 miliar gitu. Jumlah orang yang lebih sedikit, Oh iya, budgetnya jumlah lebih orang. mahal. Betul, karena ada biaya-biaya yang tidak terduga, Ben. Apa? Selain Iya. dari dekornya yang udah lumayan ya, terus tempatnya juga tergantung venue yang kalian pilih juga. Mostly kalau yang memang top itu lumayan. Betul. Itu ada biaya tak terduga apa aja tuh? Biaya terduga tuh misalnya karena kita lokasinya outdoor, itu kayak ada biaya genset karena outdoor, terus Iya. tenda, biaya tak terduga, terus Transport mobil. Kadang kan transport banyak. mobil, Keluarga betul. makin banyak, butuh sewa mobil makin banyak. Betul. Nah, jadi kalau budget itu, ya itu kayak nikah di Bali tuh kayak bisa 3 kali lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal? Karena kita mesti siapin Tiket. akomodasi dan transportnya keluarga atau teman, atau misalnya kalian punya groomsmen, ya groomsmen, misalnya maunya 4 atau 8 gitu. Nah, itu mesti diterbangin semua teman-teman. Terus apalagi ya? Sewa kendaraan, terus Lighting yang kayak tadi. iya, terus kalau misalnya karena outdoor ada tenda, ada biaya genset, itu hitungannya udah puluhan juta semua itu. Lumayan banget sih kalau kita ngadain pernikahan nggak pakai tenda, cuma resikonya juga besar. Resikonya besar gitu. Terus akomodasi transport vendor, ridersnya artis gitu. Jadi budgetnya tuh bisa bengkak di Iya, situ. kadang gitu. terlihat nggak terlalu banyak, cuma pas di detail perintilan-perintilannya lumayan. Iya, Ya kayak tadi biaya kirim souvenir. betul. Itu kan ya kayak hal-hal bilang. yang kita nggak sangka dari awal, dan kalau misalnya kita nikah di tempat asal kita, budget-budget kayak gitu tuh nggak terlalu concern utama gitu. Iya, belum lagi timnya foto video kalau Iya, dari luar itu kan banyak kan. Bahkan kita MUA juga ya. bahkan ngirimin fitters gaun ya, ngeberangkatin fitters gaun. Iya. Jadi yang buat pakein gaun itu juga perlu 1 orang, jadi kita kirimin juga, kita terbangkan juga sih si fittersnya itu. Nah, itu semua kira-kira. Jadi itu 5 hal yang kayaknya mesti diperhatikan kalau kalian pengen nikah. Melakukan pernikahan di Bali. Iya, di Bali. So far sih kalau di pengalaman kita, experience-nya sih menyenangkan karena beda dari pernikahan pada umumnya di tempat asal kita. Iya, Cuma memang harus merogoh kocek yang lumayan ya. lumayan. Tapi karena ini namanya juga pernikahan, cuma sekali seumur hidup. Jadi ini adalah momen yang sakral gitu. Kalau kalian pengen habis-habisan di sini, ya pilihan dan ya? ya itu pilihan. Kalau Pengen hemat, mampu ya nggak apa-apa. Iya, kalau pengen hemat juga itu pilihan. Ya itu pilihan. Jadi kalian bisa pilih sesuai kemampuan aja gitu. Iya. Iya Di betul. Bali banyak vendor-vendor yang nggak mahal juga sih. Iya betul. Bahkan venue juga ada yang nggak mahal. Kalian pinter-pinter aja nyarinya. Cari banyak referensi gitu. Jadi di Bali tuh sebenarnya nggak semua tempat mahal. Iya. Ada juga yang budget lah gitu. Iya, budget friendly, sesuaiin juga dengan kemampuan masing-masing. Ini bukan jadi patokan utama, tapi yang kita sampaikan di sini beberapa hal yang bisa jadi acuan dan pertimbangan bagi kalian. Tuh. Video ini juga bisa jadi motivasi yang pengen nikah di Bali, bisa nabung tuh Iya. dari sekarang. Jadi kita aja persiapan pernikahan 7 bulan ya. 7 Itu kayaknya waktunya mepet banget gitu. Makanya banyak yang persiapannya tuh udah 1 tahun tuh udah persiapan gitu. Iya, karena banyak perintilan detail yang harus kita double check juga. Terus Betul, bolak-balik harus betul. ke Bali juga tuh untuk Kalau- ngecek venue. Iya, Terus- iya betul, itu ada biaya itu. Iya, buat Keluar ngobrol, biaya lagi tuh buat buat ngobrol sama vendor. Heeh. Iya. Jadi kita sebelum ke sana ya tes food, betul. Jadi ada biaya ya kayak gitu, muncul lagi tuh biaya kayak begitu yang nggak Biaya tak kelihatan terduga. karena kita mesti bolak-balik ke Bali buat ya itu tes food, ketemu vendor dan lain-lain gitu. Iya. Pokoknya intinya persiapannya juga harus matang dan banyak biaya yang tak terduga. Jadi mungkin kalau udah punya biaya sebesar A, mungkin Tambahin. dilebihin, iya, Oh. dilebihin untuk biaya tak terduga. Karena mungkin kan di case tiap orang beda-beda. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau nikah dalam waktu dekat, mungkin di tahun depan atau 2 tahun lagi, Atau yang dan mau berencana nikah di Bali. Ya, atau yang masih mencari jodoh juga boleh. Iya. Di forward ya ke pasangannya, nanti gue mau nikah di Bali tuh, budgetnya sekian. Iya, jadi udah dikasih tahu ya. Jadi semoga ini bisa jadi insight baru buat kalian dan jadi pertimbangan untuk kalian mau nikah di mana nih. Iya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Dah.